Oke. Oke. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun menikmati pagi pemberian-Mu. Kami mohon keterangan hati dan kecerahan hati untuk dapat menerima segala sesuatu yang tidak dapat kami ubah. Untuk kami dapat memiliki keberanian supaya mengubah segala sesuatu yang dapat kami upayakan. Dan kami juga boleh memiliki kebijaksanaan untuk mengadakan pembedaan di antara keduanya. Semua itu supaya kami dapat menghayati suatu waktu dalam sehari, menikmati suatu saat dalam waktunya, dan menerima kesulitan sebagai pematang. Dalam rangka kami mengupayakan kedamaian hati kami. Seperti Yesus telah berbuat, biarlah kami menerima dunia ini sebagaimana adanya. Bukan seperti kami ingin dunia ini jadi seperti apa. Kami mau percaya bahwa Engkau dapat membuat segala sesuatunya beres bila kami mau menyerahkan semuanya dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Dengan demikian kami boleh disebut bahagia. Dan dengan mengawali kebahagiaan kami pada pagi hari ini, kami akan bersama-sama belajar dari Alkitab. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-9. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu manjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudara mungkin tidak asing dengan lagu Pelangi-Pelangi. Lagu ini diciptakan oleh seorang maestro penyanyi, penulis lagu, yang dia juga membuat lagu yang berjudul Ambilkan Bulan. Lagunya seperti ini. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada hari ini 6 Juli, tokoh yang bernama A.T. Mahmud, pencipta dari kedua lagu itu, meninggal dunia tepat 2010 silam. Seorang maestro bernama Mahmud ini terkenal dengan kerendahan hatinya. Dan ini juga akan menjadi tema dalam renungan pada pagi hari ini mengenai kerendahan hati. Ibu bapak dan saudari-saudara, ada sebuah cerita menarik dari Amerika Serikat, di mana diceritakan ada orang bernama Jenderal George Washington. Tokoh ini merupakan seorang pemimpin perang, seorang jenderal yang terkenal dengan kepribadian yang tegas, tapi dia juga berwibawa, dan yang penting dia memiliki kerendahan hati. Ceritanya bagaimana? Ketika dalam sebuah perperangan, Jenderal George dan para anak buahnya ini mempersiapkan untuk membuat benteng pertahanan di hutan dengan membabati hutan, lalu mempersiapkan parit-parit dan menebangi pohon untuk membuat perlindungan. Dia senang sekali berkeliling melihat bagaimana pekerjaan dari anak buahnya, prajurit-prajuritnya. Ketika ia tiba pada prajurit yang sedang sibuk menebang pohon, Pak Jenderal George ini melihat bahwa prajuritnya mengalami kesulitan ketika menebang pohon dan menarik pohon tadi. Nah, hal itu membuat dia
merasakan kegelisahan. Apalagi melihat ada seorang kopral yang hanya berdiri mertenteng seperti ini, sambil menatap para prajurit yang sedang menebangi pohon. Jenderal tadi lalu berkata pada sang kopral, "Kenapa kamu tidak membantu anak buahmu?" Sang kopral dengan sombongnya berkata, "Saya seorang pemimpin, seorang kopral. Di sini saya memimpin mereka untuk menebang pohon dan membuat parit-parit pertahanan." Jenderal George tergerak hatinya. Dia turun dari kuda yang ditumpanginya, lalu membantu para prajurit untuk menebang pohon dan menarik pohon dengan tali. Ketika pekerjaan sudah selesai, prajurit itu terkesima. Mereka yang senior tahu betul siapa yang tadi menolong menebangi pohon dan mempersiapkan parit pertahanan. Mereka tahu ternyata ada jenderal yang dengan kerendahan hati mau turun ke lapangan membantu menebangi pohon, mempersiapkan pertahanan. Dan itu menjadi dukungan moral bagi para prajurit bahwa pemimpin mereka hadir di tengah-tengah perjuangan mereka. Ini yang membuat malu si kopral tadi. Dengan rasa malu dia mendatangi Pak Jenderal George, tapi Pak Jenderal George sudah pergi dengan mengendarai kudanya. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, tema mengenai kerendahan hati juga kita jumpai dalam bacaan kita tadi. Ketika kita mau bercermin bagaimana Yesus bertemu dengan Lazarus, alih-alih menasehati supaya Lazarus jangan sampai memungut cukai dengan lebih dari biasanya, alih-alih dengan berbagai macam kritikan Sakeus direspon oleh Yesus, Yesus malah dengan kerendahan hati hadir di depan Sakeus ketika Sakeus sibuk mencari tempat untuk melihat Yesus, bahkan dikatakan dengan naik pohon. Yesus mendatangi Sakeus dan berkata dengan kerendahan hati bahwa saya mau mampir, mau menumpang, mau makan di rumahmu, Sakeus. Sebuah tindakan yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang di sekitar. Bagaimana mungkin orang Yesus yang mungkin dikatakan orang yang mengabarkan kabar sukacita malah makan dan menumpang dengan orang-orang berdosa. Dan cara meresponnya itu bukan dengan kritikan, dengan nasihat, tapi dengan keteladanan, kerendahan hati. Saya mau mampir, saya mau menghampiri kamu dan menumpang di rumahmu. Ini menjadikan Sakeus sebagai orang yang merasa dihargai. Oh, saya berharga ternyata di depan Yesus. Meskipun saya melakukan banyak kesalahan, meskipun saya melakukan banyak pelanggaran, Sakeus kemudian merasakan apa yang dilakukan Yesus sebagai sebuah kasih. Kemudian apa yang direspon Sakeus? Sakeus juga menunjukkan kerendahan hatinya. Bahkan dalam pertobatan, Sakeus dikatakan ingin membagi-bagikan hartanya, ingin mengembalikan uang yang diperas dari orang lain. Bagaimana mungkin seorang yang terkenal memungut cukai dengan berlipat ganda, ini malah berniat memberi. Bahkan 4 kali lipat dari yang diperasnya. Inilah betapa dahsyatnya kekuatan kerendahan hati.
Kerendahan hati bisa membawa daya ubah yang diawali oleh Yesus dilanjutkan dengan Lazarus. Ini menjadi respon yang saling berkaitan keduanya. Ada respon yang nantinya bisa menjadi menular. Kerendahan hati adalah sesuatu yang bisa menular oleh orang lain. Mungkin ketika mendapat perlakuan kerendahan hati, akan ada dialog yang membuat, oh kok dia begitu ya dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Ada kegelisahan tersendiri hingga memunculkan siapa toh saya ini? Dan selanjutnya saya mau menjadi orang yang seperti apa ketika sudah diberikan perlakuan yang demikian. Ini menuntut kepekaan hati untuk merespon setiap perlakuan orang lain dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kerendahan hati kita dalam kehidupan berkeluarga? Kerendahan hati kita dalam kita belajar. Bagaimana memulai kerendahan hati? Mungkin dengan sesederhana sekarang musim liburan sekolah. Jangan deh ditanya-tanya sekarang ranking berapa? Sekarang mau kuliah di mana? Sekarang IP-nya berapa? Ini malah memunculkan konflik dan rasa yang mungkin kok saya dibanding-bandingkan ya. Alih-alih demikian, alangkah baiknya jika kita merayakannya dengan kerendahan hati, menawarkan apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban orang lain. Jangan-jangan ketika terbiasa dari kecil ditanya-tanya pencapaian ini itu, hidup menjadi sebuah target usia segini harus seperti ini, usia seperti ini harus seperti ini malah menjadi persaingan yang mungkin malah tidak sehat. Dan kerendahan hati malah menjadi hal yang sulit sekali untuk dilakukan. Padahal kerendahan hati bisa membawa daya ubah dalam kehidupan bersama kita. Ada upaya untuk memecahkan praduga bahwa awalnya mungkin Sakyus merasa bahwa oh Yesus ini orang yang luar biasa sehingga menemuinya saja sangat sulit. Bahkan dia sampai berkerumun di orang banyak. Praduganya seperti itu, sebelum mengenal Yesus seperti itu. Tapi ketika berdialog dengan Yesus, ternyata Yesus adalah orang yang rendah hati, bahkan mau mampir di rumahnya Sakyus. Praduga dari Yesus demikian. Mungkin Yesus mendengar bahwa Sakyus adalah orang yang memungut cukai lebih dari biasanya. Tapi ketika sudah berdialog, oh ternyata Sakyus bisa bertobat. Sakyus bisa memberikan hartanya kepada orang lain, bahkan mengembalikan 4 kali lipat. Begitu luar biasanya kekuatan dialog. Lalu bagaimana dengan dialog-dialog kita? Apakah kita memanfaatkan perjumpaan untuk berdialog dengan orang lain? Atau alih-alih kita hanya tertutup dengan prinsip aku yo ngene nek ora ngene yo ojo aku liyane, dengan kalau aku ya seperti ini, kalau orang lain ya mungkin beda. Mungkin itu juga berbicara soal identitas, tapi itu juga berbicara soal kerendahan hati untuk menerima keberagaman pendapat, keberagaman latar belakang yang membentuk diri kita. Saya yakin bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, setiap orang memiliki konflik yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan dialog-dialog kita? Untuk menutup permenungan pada pagi hari ini, saya sempat membaca takarirnya Ibu Probo Hardini. Dalam bahasa Inggris, saya akan membacakannya untuk kita semua. Life without dream is like a bird with its broken wing. Create and fulfill your dreams. Don't scare to fly high toward the mysteriously sky.
as it will inspire others. But remember to keep your feet stepping on earth. Saya akan dalam bahasa Indonesia. Hidup tanpa mimpi adalah seperti burung yang tidak memiliki sayap yang rusak. Buat dan penuhilah mimpimu. Jangan takut untuk terbang tinggi dalam langit yang penuh misteri. Itu akan menginspirasi orang lain. Tapi jangan lupa untuk tetap menginjak kaki di tanah. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apa yang boleh kami dengarkan, apa yang boleh kami renungkan bersama. Kami belajar mengenai kerendahan hati untuk bisa melayani, kerendahan hati untuk berdialog dengan orang lain, kerendahan hati untuk menerima keberagaman. Tuhan, ini kami dalam setiap dinamika kami ke depan, apa yang akan kami jalani hari-hari ini, kami mau serahkan semuanya dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak dan saudara-saudara. Selamat melanjutkan perjuangan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus memiliki kerendahan. Salam. Gas.